Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi adakah perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Jawabannya Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang sholat. Hal yang sangat mendasar sekali. Allah berfirman, surah Nisa, dan ini surah Madaniyah, penjelasan hukum. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu terhadap kaum mukminin adalah waktu yang sudah jelas waktunya. Kewajiban yang sudah jelas waktunya. Ya, kalau sudah jelas waktunya, masa tidak diterangkan? Masa tidak ada salat 5 waktu dalam Al-Quran? Yang benar aja. Salat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Cuman uslub dan gaya pembahasan itu punya fikih, warna. Itu tadi kedalaman pemahaman tadi. Ya kalau dapat cari lafaz, dirikanlah sholat 5 waktu, ya mungkin lafaz itu nggak ketemu. Tapi kalau sholat 5 waktunya ada dalam Al-Quran, ya itu dimaklumi di kalangan para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, di mana sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Kata Ibnu Abbas, baca firman Allah Subhanahu wa taala. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyian wa hina tudhirun. Itu salat 5 waktu itu. Kata Ibnu Abbas. Fasubhanallah, maha suci Allah. Itu terjemahan maha suci Allah. Di perterjemahan tafsirnya bisa diartikan, maka dirikanlah salat kepada Allah. Sebab tasbih kadang bermakna salat. Kadang bermakna salat. Jelas ya? Ini pemahaman seperti ini kalau dia cuma baca sabbaha yusabbihu tasbihan, ya, dia tidak paham tentang kata tasbih, penggunanya dalam Al-Quran, keluasan maknanya, cakupannya. Itu tasbih saja itu ada sebagian anak-anak sekolah di Jamiah Islamiyah nulis 2 jilid tentang makna tasbih saja. Ya, ini anak-anak yang baru lulus kuliah, ini anak-anak kuliah. Itu kalau kuliah itu awal belajar, kalau kita sebut awal belajar. Dia lulus doktor pun itu masih di awal belajar, tapi bisa dia kumpul, Masya Allah, makna tasbih 2 jilid. Mana tasbih 2 jilid. Jelas ya? Kayaknya belajar, kalau ininya belajar supaya paham. Jangan bilang tidak ada padahal ada ayatnya. Itu ayat disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi fasubhanallahi, maha suci Allah, hina tumsun, ketika kalian masuk di waktu sore. Iya. Hina tumsun wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk di waktu pagi. Sudah 2. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tudhirun. Ya. Dan baginya lah apa yang di langit dan di bumi, dan di waktu asyi, di waktu malam, dan ketika kalian berada di waktu duhur. Hina tumsun itu yang dimaksud adalah sholat asar dan sholat maghrib. Itu masuk di waktu masa, waktu sore namanya. Maka banyak para ulama ketika membahas tentang dzikir pagi dan sore, di mana waktunya, ayat ini termasuk pendalilan. Ya. Wahina tusbihun, dan ketika kalian di waktu pagi itu sholat subuh. Sudah berapa ini? Sudah 3. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian, asyian waktu isya. Wahina tudhirun, dan waktu kalian berada di waktu duhur. Sudah berapa? 5. Ada atau tidak dalam Al-Quran? Ada, cuma cara memahaminya gimana, itu aja jadi masalah. Jelas ya? Makanya kata Al-Baghawi, ini ayat yang paling jelas menerangkan waktu-waktu sholat. Iya. Yang lainnya pun terkandung. Cuman bagaimana cara memahaminya.
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kata Ibnu Mas'ud, 5 waktu salat di dalamnya. Aqimis salata liduluki syams. Tegakkan salat ketika matahari itu tergelincir. Nah, tergelincir itu ada 2 waktu salat di situ. Salat duhur, kemudian berjalan sampai bayangan seorang sama dengan tingginya, ditambah dengan bayangan yang paling pertama muncul saat tergelincirnya, itu masuk waktu sholat asar. Berarti itu 2, sholat duhur dan sholat asar. Ila ghasakil lail. Al-ghasak itu bermula ketika terbenamnya matahari. Iya, maka itu masuk di dalamnya sholat maghrib dan sholat apa? Sholat isya. Wa Qur'an al-fajr. Al-fajr jelas, sholat subuh. 5 waktu atau tidak? 5 waktu. Itu penafsiran Ibnu Mas'ud tadi. Penafsiran Ibnu Mas'ud. Baik, ayat yang ketiga. Bisa tambah lagi ayat yang ketiga nih supaya dapat bonus dulu. Ayat yang ketiga, Aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Tegakkanlah salat itu di 2 ujung hari, dan di sesuatu dari malam hari. 2 ujung hari, ada pagi, ada sore. Ya. Waktu pagi itu 2 ujung hari yang pertama itu sholat subuh namanya. Di ujung akhir itu ada sholat duhur dan sholat asar. Di kegelapan malam, sesuatu dari kegelapan malam, itu sholat maghrib dan sholat apa? Sholat isya. Itu ada di penafsiran para ulama. 5 waktu juga. Jelas ya? Jadi jangan ngaco bilang tidak ada dalam Al-Quran. Memang kalau Anda baca Al-Quran, tidak belajar, bukan keahliannya, ya begitu bicaranya, biasanya ngaco. Tapi kalau belajar Al-Quran, tahu dari para ulama, tahu tafsir dari Al-Quran, tidak ada yang lancang berucap seperti itu. Tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Jelas ya? Apalagi ini tafsir ayatnya ya. Belum lagi datang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperjelas, memperterang waktu-waktu sholat itu, dan hingga tidak ada setitik keraguan pun di tengah umat Islam. Iya.